Bab 95, Perjamuan Perpisahan, Bagian 2. Tuan Nili, apakah Anda masih ingat keluarga linglong saya? Terakhir kali kami mengucapkan selamat tinggal kepada Anda di makam kuno, kami telah menantikan penampilan Anda, dan mengundang Anda untuk datang ke keluarga linglong saya untuk bersatu kembali. Terima kasih atas perhatian Anda, kasih karunia yang menyelamatkan hidup. Klan roh apiku juga sama. Aku telah pergi selama 5 tahun hari itu. Aku selalu ingin mengunjungi rumah itu, tetapi aku tidak dapat menemukan keberadaan tuan muda itu. Sama dengan kita, para pemuda dari puluhan keluarga bergema. Mereka semua adalah generasi terkuat dalam keluarga, mereka semua adalah keturunan dari garis lurus, dan bakat mereka sangat luar biasa. Jika bukan karena pembatasan dunia linglong kecil, mereka mungkin telah menembus takdir. Sekarang bahwa batasan telah dilanggar oleh Nili, banyak dari mereka telah memadatkan jiwa kehidupan yang lemah. Keponakan Nili, apakah kamu masih ingat paman? Kata patriark dari sebuah keluarga kecil di sudut. Kepala keluarga mana orang ini, berani memanggil keponakan dewasa itu. Tampaknya Luo Xiao, patriark keluarga Jadesel di Black Rock City, tapi bahkan sebuah keluarga kecil berani memanggilmu seperti itu. Beberapa keluarga berpangkat tinggi lainnya di dunia Nether juga berdiskusi. Pada saat itu, saya ingin berterima kasih kepada Paman Luo karena telah membantu menyelesaikan kebutuhan mendesak kota Glory. Jika bukan karena Paman Luo, saya mungkin tidak dapat berdiri di sini. Ini adalah batu roh yang lahir di alam kekosongan naga, dan beberapa esensi dari batu roh. Saya memberikannya kepada Paman Luo. Terima kasih Paman Luo karena telah merawat kami. Paman Luo telah berada di alam subdewa selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos. Dengan bantuan batu roh ini, Paman Luo akan segera dapat memasuki alam baru. Ini, bagaimana aku bisa menerimanya? Ini terlalu mahal. Paman Luo, sama-sama. Ada 100.000 batu roh dan 10.000 esensi batu roh di sini, serta beberapa harta dan baju perang, yang semuanya didedikasikan untuk Paman. Kalau begitu Paman akan lebih hormat daripada patuh, hahaha. Luo Ming, ini untukmu. Terima kasih nak. Luo Jian, lama tidak bertemu, ini untukmu. Aku masih membutuhkan bantuanmu di masa depan, Nili tertawa. Luo Jian menepuk bahu Nili. Tentu saja, kita akan menjadi saudara yang baik sepanjang hidup kita. Tidak pernah terpikir oleh Luo Ming dan yang lainnya bahwa mereka hanya mematuhi patriark-patriark untuk melindungi Nili, dan Tuan Nili selalu baik kepada mereka. Batu roh dan pembangkit tenaga setengah dewa semuanya memiliki beberapa pemahaman. Hal semacam ini bisa dikatakan sangat langka di dunia Xiao Linglong. Jika seseorang memiliki batu roh di tangan mereka, patriark keluarga ini tidak akan ragu untuk membelinya, bahkan jika mereka bangkrut. Batu hanya tersedia di alam void naga, seperti dunia kecil halus tidak akan lahir sama sekali, karena beberapa orang kuat di masa lalu membawanya dari alam void naga ke dunia kecil halus. Untuk maju dengan pesat, kecuali Nili, yang dapat menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, kebanyakan orang hanya membutuhkan satu bagian untuk mencapai tingkat setengah dewa langsung dari emas hitam bintang 5, dan jika seorang setengah dewa menyerap satu bagian, hanya membutuhkan beberapa dekade kultivasi, jiwa kehidupan dapat dipadatkan, dan Master Iblis juga memperoleh salah satunya secara kebetulan dari prasasti Kaisar Kongming, serta beberapa harta seperti baju besi yang ditinggalkan oleh Kaisar Kongming.
Meskipun mereka semua tahu tentang batu roh, tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya. Satu potong sangat berharga, tetapi nili bernilai ratusan ribu dolar jika dia bergerak, dan ada 10.000 esensi batu roh. Hanya dengan mendengar namanya, Anda harus tahu bahwa hal semacam ini pasti, bahkan lebih berharga dari batu roh. Para patriark dari keluarga lain sangat menyesalinya, jika mereka dapat membantu orang dewasa itu sedikit pada saat itu, mungkin mereka akan mendapatkannya, meskipun hanya beberapa dolar. Adapun Long Ao dari keluarga Naga Yin dan Huo Ming dari keluarga Huo Ling, mereka telah diselamatkan oleh Nili, jadi mereka sudah baik kepada mereka. Jadi mereka memiliki keberanian untuk meminta dermawan mereka untuk itu. Luo Xiao mengeluarkan salah satu cincin ruang waktu. Inti dari batu roh bersinar dengan cahaya keemasan dan memiliki nafas surga yang kuat. Hanya dengan sedikit nafas, mereka bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa di lautan jiwa. Luo Xiao tidak tahu bahwa apa yang dia pegang di tangannya bukanlah batu roh, tetapi inti dari batu roh. Setelah beberapa saat, Luo Xiao telah menyerap inti dari batu roh, memancarkan kekuatan agung di sekelilingnya, dan semua orang sekelilingnya gemetar. Luo Xiao hanyalah seorang dewa yang baru saja bersentuhan dengan kekuatan hukum sebelumnya, tetapi sekarang dia telah memadatkan 3 jiwa kehidupan, dan patriark aristokrat lainnya juga mengerti bahwa sekarang saya khawatir lusinan dari mereka bukan tandingan Luo Xiao, dan mereka benar-benar iri. Dan Yemo dan yang lainnya di samping tidak asing dengan itu. Tapi ketika Ye Zong mengambil gelas anggur dan menikmati anggur yang enak dengan mata tertutup, dia ditampar di belakang kepala oleh telapak tangan Yemo, dan Ye Zong langsung menyemprotkannya. Jika seorang anak minum anggur, berikan dia semangkuk air untuk diminum. Yemo memarahi dengan marah. Ye Zong tampak sedih. Dia biasa minum sebanyak yang dia mau, tapi sekarang dia telah menjadi anak-anak. Itu sudah tidak nyaman, apalagi merasa dirugikan. Ye Zong menatap Nili dengan marah, memarahi Nili beberapa kali ratusan kali. Dan Nili melihatnya juga, tapi dia memalingkan muka seolah-olah dia tidak melihatnya. Ye Zong bahkan lebih marah di dalam hatinya, melihat penampilan Nili, tapi dia tidak bisa marah pada kesempatan ini, jadi dia hanya bisa menahannya. Jika dia ingin membalas, dia harus mengandalkan bantuan Nili. Bagaimana perasaan Paman Luo? Terima kasih, keponakan Nili. Saya merasakan kekuatan tak terbatas. Mulai sekarang, keluarga Yuyin saya akan menjadi pemimpin kuda yang baik. Ikuti dan ikuti perintah. Luo Xiao tahu bahwa dengan batu roh ini, di masa depan, keluarga Yuyin akan memiliki status yang luar biasa. Kali ini, semua orang diundang untuk datang ke sini untuk meninggalkan tempat tinggal kita dan pergi ke ladang baru. Semua orang juga telah melihat bahwa basis kultivasi utama keluarga Yuyin telah meningkat pesat, dan di mana saya akan memberi Anda lebih banyak sumber daya untuk berlatih, sehingga Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Mendengar bahwa Nili ingin memberikannya kepada mereka, keluarga bangsawan lainnya bersorak, dan sangat bersemangat. Jika kamu ingin mencaplok alam neterku, katakan saja, kamu ingin kami menjadi pelayanmu dalam mimpimu. Pemuda berbaju putih berkata dengan dingin. Sekilas Nili mengenalinya. Jika bukan karena gulungan emas Xiao Yu, Ninger dan Ziyun pasti sudah ada di sana, dan keluarga Wu Gui juga merupakan anak perusahaan dari keluarga Beiming. Oh, jadi ini Tuan Tianling.
Saya hanya ingin membawa semua orang keluar dari sini. Lingkungan tempat tinggal Netherrealm, seperti yang Anda semua tahu, sama sekali tidak cocok untuk kultivasi. Adapun apa yang Tuan Muda Tianling katakan, tidak jarang menelan wilayah hitam. Adapun kamu ingin menjadi pelayanku, kamu tidak cukup memenuhi syarat, kata Nili mengejek. Huff. Kamu benar-benar menganggap kami idiot jika kamu ingin menipu kami dengan kata-kata manis. Keluarga lain, bukankah kalian semua ingin menjadi pelayannya dan menyerahkan wilayah kita? Tianling tahu bahwa dia memiliki kebencian yang mendalam dengan Nili sebelumnya. Meskipun keluarga Wugui hanyalah keluarga bawahan mereka, kehancuran keluarga Wugui juga akan melemahkan kekuatan keluarga Beiming mereka. Telah ditekan oleh Long Yin dan keluarga lainnya. Tianling juga mendapat kesempatan secara kebetulan. Beiming Yaojue dari klan Beiming telah tumbuh dengan pesat ke tingkat kekuatan terakhir, dan telah mengumpulkan jejak jiwa kehidupan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dalam keluarga. Dia tidak percaya pada beberapa semangat Nili yang hancur. Si bisa melampaui kerja kerasnya sepanjang waktu. Lagi pula, dia tahu bahwa jika dia pergi bersamanya ke alam Void Naga, tanpa bantuan keluarga aristokrat lain pada waktu itu, Nili mungkin akan menyembunyikan pedangnya di balik senyuman. Bukankah mudah untuk membantai keluarga mereka? Menghasut semua orang untuk melawan sekarang mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia tidak akan mempercayai omong kosong Nili. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.